Good morning everyone and welcome back to my channel. So today is gonna be a fun day to shoot my vlog because I have a lot of stuff that I'm gonna do. Di hari ini adalah hari Rabu, tanggal April 28. Jadi hari ini alhamdulillah aku masih puasa. Today kalian tuh bakal nemenin aku aja di keseharianku. Aku lagi puasa tuh ngapain aja. Karena kan hari ini juga hari sekolah, tapi aku juga ada a few errands that I have to run. Dan kalau kalian tahu kan, aku di sini tuh puasa iftarnya sampai jam 8 malam. Lama ya gitu. Jadi kalau kalian kepo kayak aduh ngapain aja sih kak sampai jam 8 malam untuk pass by the time. So that's what we're gonna be doing today. Kalian bakal nemenin aku di keseharian aku. Dan juga untuk menambahkan keseruannya, aku itu bakal take you guys ke masjid di sini untuk taraweh nanti malam. Personally, aku tuh belum pernah taraweh di masjid selama di Seattle, and in general aja, aku tuh juga belum pernah masuk ke masjid di sini. Tapi aku tahu ada beberapa masjid yang dekat neighborhood yang aku sering waktu itu lewatin gini, dan aku mau kasih lihat kalian aja budaya di sini sebagai orang Islam tuh seperti apa gitu kan. Apakah kita bisa taraweh di sini? Karena aku sendiri juga kepo. Jadi it's like a learning environment for the both of us, ya kan? Tapi sekarang aku tuh lagi kelas, lagi online Zoom class, dan sekarang lagi group work. Kita lagi ada sebuah group work presentation. This is my group right here. It's just the four of us, and nanti aku bakal harus presentasi ke depan kelas. Jadi tadi tuh aku baru bangun jam 11. Aku kebiasaan banget nih kalau misalnya lagi hari puasa gini, aku tuh sebelum sahur nggak tidur sama sekali. Jadi tadi aku tidur jam 5, terus bangun jam 11, dan ini lagi rarely-nya banget aku lagi dandan pas lagi kelas. Karena biasanya ya pasti ya aku bangun kelas langsung bangun tidur langsung ke kelas dengan muka kumel aku kan. Tapi aku kayak oke, untuk penonton aku ya udah deh aku make upan dikit deh biar gak terlihat terlalu muka bantal banget gitu kan. So yeah, I'm gonna focus on my class first. Dan kalau kalian kepo, you can like follow in on my journey today dan temenin aku di ngabuburitku hari ini. Okay, so a little insight in my class today. Ini aku lagi group work sama my team members, lagi nulis sebuah dokumen di Google Docs. But I don't really want to get down into the nitty-gritty of what I'm doing. Pokoknya lagi group work aja lah gitu kan. Terus ini bentar lagi aku akan presentasi ke depan kelas, dan you guys can have like a glimpse and knowing how I sound like when I talk in my class. Kind of embarrassing, but here it is. Yeah, hi, that is my group. So for our group, we have chosen the Google Maps automated tracking, where you've been and for how long you were there, and we have related that to our data that is used as one of the considerations in an application to adopt a child who you want to adopt very badly. So our story entails our main character, Chris. Chris is a real estate agent. Okay, getting back to the real video. Sekarang aku lagi mau ke University Village. Stop one of my errand for the day. Ini kita mau ke Apple Store. Kita mau beli laptop baru untuk Kela, gara-gara yang laptop kemarin dia nggak sengaja tumpahin air dan bener-bener nggak berfungsi. So lucky her, she gets to get a new laptop. Oke, jadi kita udah nyampe di Apple, dan karena lagi COVID, kita tuh cuma bisa ke Apple kalau kita bikin reservasi juga. Jadi kemarin kalian udah bikin reservasi 2 hari yang lalu. Jadi kayak gak semua orang bisa masuk karena again COVID. And here we are. This is the Apple Store. Alright, go ahead and insert the number, please. Oke, jadi si Kela jadi beli laptop. Dia beli MacBook Pro yang baru, yang 13 inch, yang 256 GB. Parah banget ini orang ngerusakin laptop kan. Malah bener-bener langsung dapet beli laptop baru. Ya mendingan gue rusakin laptop gue juga biar dapet laptop baru, dasar. It was an accident. Dan pastinya apa itu ngabuburit kalau nggak belanja makanan untuk buka puasa nanti. Ini dia, kita lagi melakukan our second errand, which is grocery shopping di Quality Food Center. Karena makanan di rumah udah habis, sekarang kita udah mulai belanja lagi untuk ngestok makanan di kulkas dan our pantry. Seperti biasa, kita paling belanjanya daging, terus ada nugget juga. Karena di Jakarta nggak bisa makan nugget, aku makan nuggetnya di sini ya. Karena dulu aku di Jakarta nggak dibolehin sama orang tua aku makan frozen food, tapi di sini karena udah kecapean masak sendiri setiap hari, jadi
I'm just gonna dive into frozen food. Oh well, don't hate me. Terus pastinya juga ada es krim, air, sayuran, daging udah tadi aku bilang, tapi daging I'm always buying daging. And ya, jadi bikin lapar ya ngeliatnya. Dan juga mumpung kita lagi ngomongin belanja makanan nih, jangan lupa untuk beli makanan kalian, daging kalian grass fed, beli telur, susu, apapun yang organik. Dan juga kalau mau beli oil itu beli avocado oil dibandingin vegetable oil, karena yang pasti mereka lebih sehat dan good for your body. Okay, so kita udah di rumah, and as you can see, it's kind of a mess ya, our place. Like we have the dishes yang belum kita cuci, and then these ones right here juga, and then like our table berantakan sekali ya. Tuh, jadi sekarang waktunya aku cuci dishes. Dan kita tuh biasanya kayak bergiliran, kayak aku dan Kiara tuh kayak ganti-gantian cuci dishes, and today is my turn. Okay, so now after all that errand, Kayla udah dapet laptop barunya. Ini dia lagi kesenangan gitu dengan laptop barunya, karena udah seminggu dia nggak pakai laptop. 2 minggu nggak pakai laptop. Belanja makanan juga udah, terus beresin rumah juga udah. Sekarang ini aku masih ada sekitar sejaman 15 menit lagi. Ya udah, jadi aku bakal ngabuburitnya ngerjain tugas. Dan kayak hal-hal yang aku belum selesaiin, aku selesain semua. Dan mungkin juga nonton, karena udah capek gitu, udah nggak mau jalan-jalan lagi, udah mau duduk aja karena udah kerasa banget laparnya. Kan biasanya ini sekarang udah jam 6.35 ya. Kalau misalnya di Indo tuh udah buka puasa, sekarang udah kenyang. Sekarang kita masih nunggu lagi nih. Tapi ya udah nggak apa-apa, harus kita jalanin, harus semangat terus. Hey Siri. Hey Siri, open the documents folder. Mana laptop barunya? Coba. Hey Siri, what's the weather? Fancy. Kalau aku masih yang lama laptopnya. Hey Siri, what's the weather? Tuh kalau dia udah, kan aku masih yang biasa nih. Kalau si Kayla, Hey Siri, what does the rest of the day look like? kalau si Kayla udah ada touch bar-nya. Siri, Kak, diam. Siri, what does the rest of my day look like? Aku aja kalah laptopnya loh. Nih aku laptopnya dari zaman kayak aku Okay, let's stop. berapa ya? 9, kelas 9. Lama banget. Kalau gitu mah aku juga tuangin air ke laptop biar bisa dibeliin There's a baru. touch ID. Oke, so sekarang waktunya udah buka puasa. Ini udah jam 8.20. Tadi iftarnya jam 8.19. And my sister made my first meal, which she made quesadilla, which is tortillas pakai cheese gitu di dalamnya. Ini aku untuk buka dulu, baru nanti abis itu aku bakal masak nasi aku. Tapi alhamdulillah hari ini puasanya full ya. Again. Okay. So I'm done eating. Dan sekarang aku mau sholat dulu, baru aku masak. Biar turun dulu tadi makanannya sedikit, dan biar nanti have room for more food. So for today's menu, aku bakal bikin semacam daging yoshinoya gitu, chicken nasi, terus pakai telur setengah matang, terus diaduk-aduk, and meatballs. Inilah dagingku, udah mau habis. It's American Wagyu beef, and I'm just gonna like panasin dan goreng, ya goreng ya. Terus aku bakal tuang pakai soy sauce.
So this is the food, right? Cepet boy masak daging kayak gini, cepet banget. I'm gonna pour some Kikkoman soy sauce, jadi biar ada rasanya. Nah, semasa itu lagi panas, aku bakal ambil mangkok, terus aku bakal taruh kayak nasi di atasnya. Nasinya udah aku bikin tadi. Jadi sekarang waktunya pas udah masak, udah buka, udah jadi. Kan kalau nasi kan agak lama ya, jadi aku bikin duluan. Yummy rice. Daging yang udah jadi, aku taruh aja di atasnya. Nah, sekarang aku bakal bikin meatballs. Nah, jadi meatballnya ini lagi dimasak, lagi OTW. Terus to spice things up, aku bakal bikin telur setengah matang. Funny story, kemarin tiba-tiba telur kita pecah semua, gagal jatuh dari kulkas. Terus ada di karpet, tapi ujungnya udah kita beresin, so no problemo. But we just bought our new eggs tadi, and we're gonna make telur setengah matang diceplok. And aku selalu pakai avocado oil karena avocado oil tuh sehat, dan kalian jangan pernah pakai vegetable oil. Walaupun itu terdengar sehat karena kan sayuran kan, tapi enggak, sebenarnya enggak. Jadi jangan ya pakainya avocado oil. So I'm just getting my eggs right here. Jadi aku bakal ceplokin aja. Nice and pretty. Ya. Lah. Terus jangan lupa masukin garam dan merica. Cak. And over here we see our meatballs. Nah, udah jadi. Okay, so Kayla's helping me. So I don't know. Kayla is the chef of our family, by the way. Oh, what's papa? No, it's really. Okay, so that is gonna be the result. Don't break it. Harus nggak boleh rusak. Well, it's okay. Yeah, slide it. Push it, jangan gitu. Okay, then. You can't do I guess. That's my. Where's this thing? Dan pakai ini. What's this again, Gal? Furokake. I don't know. Nah, put that and sambal pastinya. Woo, yummy. And that's my buka puasa yang gampang dan enak, dan ini tinggal kita campur. Kalau kali ini aku nggak bakal makan pakai tangan dan garpu, bener-bener sekarang pakai sendok dan garpu. Jadi sorry untuk pada fansku yang selalu komen, kakak kalau makan kok pakai sendok dan garpu sih? Pakai tangan dan garpu sih? Pokoknya. Sekarang aku tuh lagi mau ngeliat informasi tentang masjid yang aku bakal terawih nanti. Jadi aku tuh tahu satu masjid deket daerahku sini, namanya Idris Mosque. Dan ini aku lagi share screen juga untuk kasih lihat kalian website mereka. Dan pas aku lagi ngebaca-baca, ini ada tulisannya, katanya ada mandatory registration untuk terawih. Jadi kalau misalnya kita mau terawih, kita harus registrasi dulu, karena kan lagi COVID kan. Jadi mungkin mereka tuh nggak bisa kayak terlalu rame juga, and like a first come first serve basis gitu, karena kan kalau keramaian kan kayak COVID, you know, cannot. And then it says terawih prayer daily 10 minutes after Isya. Registration is required through the links below. Please note that if you do not register for the Friday or Tarawih prayer, you will not be allowed inside the mosque. Jadi aku click here to register. Nah, ini dia ada sedikit background masjid di sini. Jadi mereka tuh dibuat pada tahun 1981.
di Seattle, Washington. Nih kalau kalian mau baca silahkan baca sendiri. Nah, terus abis ini kita ada Taraweh Prayer Wednesday April 28, which is hari ini, ya kan. Mereka mulai tarawihnya jam 10 malam. Nah, aku bakal klik. Nah, hari ini jam 10 sampai jam 11 malam, Taraweh is open for both men and women and prior registration is required. To register, choose the correct ticket type, men atau women. You will receive a receipt of your registration in your email. You must print or save the receipt on your phone and bring it with you to speed up the admission process. Oke, aku bakal register. Jadi kalau misalnya nggak ada COVID, kayaknya semua orang bisa datang aja freely gitu, seperti biasa gitu kan. Tapi kalau sekarang, oke, women admission 1, register. Dan kita harus taruh informasi kita. Yay, thanks for ordering. You're going to Taraweh Prayer hari ini jam 10 malam. Nice. Oke. Jadi nanti juga aku bakal kasih lihat juga kalian masjidnya kayak gimana. Dan aku nggak tahu ya kalau aku bisa nge-vlog di sana, mudah-mudahan bisa. Tapi I don't wanna seem, nggak, kayaknya I don't know. I'll figure that out later. So yeah, okay. Sebelum tarawih nanti malam, aku tadi sempat ngunjungin masjidnya sendiri untuk kasih lihat kalian bentuk masjidnya kalau masih siang hari. Soalnya kan kalau malam-malam nanti nggak kelihatan kan, udah terlalu gelap untuk kalian lihat. Nah, jadi ini bentuk masjidnya sendiri. Lokasinya tuh sekitar 10 menit sampai 15 menit dari rumah aku, tergantung jam berapa dan macet atau enggak. Jadi nggak termasuk jauh. Dan masjidnya sendiri cantik ya, bagus, bangunannya nggak terlalu besar, nggak terlalu gede. Lokasinya ada di North Gateway. Jadi ini tuh salah satu jalanan yang rame ya. Jadi kalau misalnya kalian lewat kayak gini, lewat di sini pasti bakal ngelihat ada masjid gitu. Cantik banget Idris Mosque. Hai, oke, jadi ini udah jam 9.30 dan aku nggak tahu berapa cepat aku harus datang ke sana. Jadi aku datang lebih cepat aja dan aku udah siap. Ini sejadah aku dan juga mukena aku. Nggak tahu, aku agak bingung gitu, kayak aku harus datang berapa cepat tuh aku nggak tahu. Jadi better be prepared aja dan sorry. Dan kesananya tuh takes about 15 menit. Jadi paling nyampe 15 menit sebelum jamnya, sebelum jam 10. Jadi nggak tahu kenapa deg-degan gitu ya, agak takut. Nggak tahu kayak dan aku cuma pakai hoodie doang sama sweatpants. Terus jadi nanti paling pas aku masuk aku bakal kayak di hoodie-in gini karena aku nggak punya jilbab dan aku takutnya kayak nggak tahu, takut diliatin orang-orang di sana kayak lah ini orang ngapain nggak pakai jilbab gitu kan, kayak agak takut didiskriminasi jujur. Nggak tahu kenapa, jadi aku pakai aja hoodie nanti pas masuk gitu. Kayak soalnya aku nggak punya jilbab di sini kan, jilbabku di Indo semua, adanya di sini kaftan doang dan takut aja. Ya gitulah pokoknya. Oke, wish me luck. I don't know why I'm scared, but I am. Dan mungkin nanti di sana aku nggak bakal bawa kamera vlog ini. Aku bakal bawa HP ku aja. Jadi aku bakal mencoba untuk video-videoin sedapat aku karena nggak enak juga kan di sana orang-orang lagi saking malunya, saking deg-degannya. Kan gak enak juga kan, mereka di sana lagi pada sholat gitu-gitu. Ada orang nge-vlog kan kayak nggak sopan banget gitu. Jadi mudah-mudahan aku bisa dapat beberapa klip untuk kasih lihat kalian situasi di sana. Oke, I'll see you then. Oh, dan juga tadi aku udah wudhu. Jadi pas udah nyampe sana nggak usah wudhu lagi. Ya, oke, yay. Oke, aku udah nyampe. Alhamdulillah dapat parkir. Kok orang-orang pada rapi? Aku nggak tahu, aku takut banget culture di sini tuh seperti apa gitu. Jadi takut gitu, kayak tadi ada laki-laki yang keluar pakai kayak tutupan, apa sih namanya, tutupan yang kayak I don't know why, I'm just kinda scared. Dan aku pakai hoodie doang, nggak apa-apa kan, harusnya mereka nggak bakal judge kan. Kayak aku dia nggak pakai jilbab gitu-gitu. Takut aja, nggak tahu, deg-degan. Karena kan kayak nggak pernah aja gitu, aku nggak tahu budaya di sini tuh seperti apa. Apakah mereka bakal ngeliat aku weirdly atau misalnya mereka kayak ngejudge? Ya nggak bakal juga, tapi you know that like feeling of like uncertainty dan nggak tahuan gitu loh. Oke,
Jadi aku baru nelfon mamaku, terus aku nanya kan, aku cuma pakai misalnya pakai hoodie doang gimana? Dia kayak jangan pakai jilbab aja lah. Nggak ada aku jilbab di sini. Terus aku bilang ya udah, aku langsung pakai mukena aja deh gitu kan. Cuma iya ya pakai aja daripada nanti kayak misalnya mereka ngejudge kamu tuh gimana gitu kan. Terus aku bilang aku takut. Terus mama bilang gini, kenapa takut, banyak dosa ya? Dasar ya, you know, kayak takut aja, kayak ngerti gak sih maksudnya gitu loh. Oke, yaudah aku datangnya kayak gini aja, jadi langsung udah kayak ketutup atasannya gitu. Oke, sekarang lebih tenang. Oke, see you guys, wish me luck. Nggak tahu, takut aja. Oke. cerewet. Oke, bye. Jadi aku udah sempat ngevlogin pakai HP ku beberapa klip. Nah ini dia, kita masuk ke masjidnya. Ada beberapa lantai ya, jadi laki-laki tuh masuknya dari satu pintu dan perempuan masuk dari pintu lain. Nah kalau yang perempuan itu lokasinya di atas. Jadi kita naik 4 flights of stair, agak kayak 2 lantai. Nah habis itu ruangannya agak gak terlalu kebuka, jadi agak padat. Agak kayak, jujur agak sumpek sih, agak panas gitu ya, agak pengap lah ya, nggak ada AC-nya, nggak dinyalain, terus cuma pakai fan doang, jadi agak pengap. Aku udah pakai tangan panjang, udah pakai mukena gitu kan. Untuk sholatnya sendiri tadi kita totalnya itu sekitar sejam 5 menit lah ya. Jadi pertama kita sholat isya dulu, lalu kita melakukan 4 kali taraweh 2 rakaat, jadi total tuh 8 rakaat, witir 3 rakaat, dan kunut di akhir rakaat. Jadi lumayan gak terlalu lama karena kita dapetnya 8 rakaat daripada dibanding 18 rakaat atau berapa gitu kan. Nah kalau misalnya soal sholatnya sendiri, penggunaan doanya dan pembacaan suratnya juga sama seperti Indo, nggak terlalu beda gitu. Dan yang salah satu yang aku bener-bener notice banget adalah culture difference-nya Jakarta di Indonesia dan di sini adalah orang-orang di sini sama sekali nggak pakai mukena. Jadi kalau kalian lihat dari videonya, mereka udah langsung pakai kayak dress panjang, tangan panjang yang sampai kaki, pakai kaos kaki, terus pakai jilbab. Jadi mereka nggak usah pakai mukena lagi gitu kan. Kalau misalnya di Indo kan kebanyakan orang tuh misalnya datang ke masjid atau ke musola pakai baju mereka biasa. Banyak juga yang nggak jilbaban, bawa mukena sendiri gitu kan. Nah tapi di sini mereka bukan seperti itu. Nah yang aku mempertanyakan adalah apakah mereka kayak day to day, mereka ini semuanya tuh emang selalu memakai baju tertutup seperti ini, atau apakah mereka day to day-nya casual wear aja, tapi kalau misalnya sholat ke masjid seperti ini. Jadi aku yang mempertanyakan, soalnya tadi bener-bener cuma aku doang yang pakai mukena. Tapi it was a fun time show you guys culture di sini seperti apa, dan juga alhamdulillah aku pertama kali taraweh di sini, dan mudah-mudahan kedepannya juga aku jadi kebawa terus-terusan untuk taraweh di masjid ya. Karena emang rasanya beda, jadi lebih bener-bener menyatu banget dan lebih niat, lebih khusyuk juga. Jadi mudah-mudahan ini bakal kebawa terus, amin. Dan I guess that's the end of my video today. Mudah-mudahan video ini membawa sebuah pembelajaran buat kalian, untuk kalian mengetahui budaya di Amerika tuh seperti apa. And yeah, I hope you have fun, because I totally had a lot of fun shooting this video today. And yeah, don't forget to subscribe, like, comment, and share with your friends, and I'll see you in my next video.